Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, mengucapkan syukur kami dan terima kasih kami. Di hari yang baru yang telah Tuhan beri untuk kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memberkati kami di dalam istirahat kami semalam, dan pagi ini Engkau mengizinkan kami untuk menikmati kembali berkat Tuhan yang baru di hari yang baru. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala kegiatan kami di hari ini, kami ingin memulainya untuk mengikuti ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati ibadah kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan masih mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan akan berkati. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kiranya melalui persekutuan ini ya Bapa, kami boleh menerima berkat, kami boleh menerima pengajaran, dan boleh kami lakukan itu dalam hidup keseharian kami. Bersamalah dengan kami, dan biarlah hanya suara-Mu yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 58, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, yang berbunyi demikian. Kesalehan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyarikanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub
dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur? Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri, dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Bacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku.
Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Menjadi Seperti Anak Kecil. Terambil dari Matius 18 ayat 3 yang berbunyi, dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Keinginan untuk menjadi yang terbesar adalah hasrat yang dimiliki oleh setiap orang. Karena menjadi yang terbesar berarti mengalahkan atau mengungguli orang lain. Menjadi orang nomor satu. Itu tentu merupakan sebuah kebanggaan. Itulah yang menjadi pembicaraan para murid. Siapakah di antara mereka yang terbesar di kerajaan Allah? Hal itu kemudian mereka tanyakan kepada Yesus. Alih-alih memuaskan hasrat mereka, Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan berkata bahwa jika mereka tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas bahwa Yesus tidak memberikan jawaban, melainkan teguran, bahwa hasrat untuk menjadi yang terbesar sangat mudah menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Oleh karena itu, mereka harus bertobat dan menjadi rendah hati seperti anak kecil tersebut. Bertobat berarti berubah. Pertobatan harus terjadi setiap saat dalam kehidupan orang beriman. Lalu apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah hasrat untuk mengungguli orang lain, merasa diri lebih hebat atau lebih kuat. Hasrat tersebut harus digantikan dengan sikap rendah hati. Keinginan yang tak terkendali untuk menjadi yang terbesar sangat mudah membuat seseorang menghalalkan segala cara, termasuk menyingkirkan atau menjatuhkan orang-orang yang berpotensi mengunggulinya. Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk mengingatkan kami untuk selalu bertobat. Janganlah ada pada diri kami keegoisan diri dan merasa bahwa kami lebih hebat dari yang lain. Tetapi biarlah kami bisa mengendalikan diri kami untuk selalu rendah hati seperti yang telah Engkau ajarkan. Inilah kerinduan kami Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh percaya. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami mohon, jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Eli Asan, Ibu Yani, dan Ibu Neni. Kurangi rasa sakitnya, pulihkan tenaganya, dan berikan tubuh yang sehat kembali.
Roh Kudus hiburlah hatinya saat ia merasa lemah dan takut. Berikan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Engkau akan ada selalu menyertai. Berkatilah juga setiap pengobatan yang dijalani, pakai dokter dan perawat, sebagai alat Tuhan untuk membawa kesembuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, kami pada saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, yaitu Saudara Maverick Jordan Kamil, Jesper Santoso, dan Ibu Xiao Sungfi. Terima kasih Tuhan untuk hari ulang tahun ini. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan setiap berkat yang sudah Engkau berikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai dari tahun ke tahun. Di usia yang baru ini, kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkahnya dan berikan jalan yang terbaik. Berikan kesehatan, sukacita, dan hati yang penuh damai. Tolong agar ia semakin dekat kepadamu dan menjadi berkat bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Kami percaya masa depannya ada dalam rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah